Terima kasih Kanjeng Putri. Oh iya, bagaimana kalau Kanjeng Putri dan Tuan ini makan bersama kami? Kami akan segera menyiapkan makanan. Boleh juga. Aku juga ingin mengenal kamu dan Mandala lebih dekat lagi. Bukan begitu, Kak Mandala? Celaka. Bagaimana ini? Kalau mereka lama-lama di sini, penyamaranku bisa-bisa ketahuan. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Akhirnya kamu mendengar panggilanku, Bajang. Sekarang dengarkan baik-baik ya. Kalau kamu ingin menguasai Manguntur ini, kamu harus terus menetap pada tubuh Arya Dipangga. Mengerti kamu? Benar apa yang dikatakan Ki Ajeng Maharani. Aku harus memilih antara Dwi Pangga dan Bajang putraku. Tapi di sisi lain, aku merasa bersalah kepada Dwi Pangga. Jaga Dewa Batara, apa yang harus aku lakukan? Hormat hamba, Kanjeng. Anggareksa, apa yang membawamu ke sini? Ampun, Kanjeng. Kedatangan hamba ke sini mungkin sangat mengagetkan Kanjeng. Hamba terpaksa ke sini karena hamba harus bertemu dengan Arya Dipangga. Ada hal penting yang harus hamba bicarakan dengannya. Hal penting? Iya, Kanjeng. Kamandanu memberitahu hamba kalau Dipangga sudah banyak berubah setelah dia menggantikan Kanjeng di Manguntur ini. Jadi, hamba datang ke sini untuk memastikan apakah perkataan Kamandanu itu benar, Kanjeng. Kamu jangan khawatir. Dwi Pangga tidak berubah. Kalaupun berubah, dia hanya terbebani karena tugas yang aku berikan. Untuk itulah, Kanjeng, hamba harus bicara bersungguh-sungguh dengan Dwi Pangga. Tapi hamba mohon, Kanjeng, izinkan hamba bertemu dengan Dwi Pangga. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih. kalau Anggareksa bertemu dengan Dwi Pangga, dia bisa saja tahu kalau itu bukan putranya. Rahasia ini pasti akan terbongkar. Dwi Pangga, kamu kenapa, Ger? Kenapa kamu tertawa sendirian seperti ini, Ger? Memangnya kenapa? Apa tertawa itu dilarang? Apa maksud kamu? Tapi aku ini penguasa Manguntur. Aku bebas melakukan apapun. Tidak ada yang bisa yang melarangku. Dwi Pangga, kenapa kamu bicara seperti ini? Semua kejayaan itu tidak akan pernah langgeng, Ger. Kamu tetap harus rendah hati. Jangan sampai lupa diri. Gunakanlah ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Itulah sifat dari kesatria sejati. Omong kosong kamu ini. Buatku, seorang pemimpin itu harus sombong. Kalau tidak, bagaimana bisa semua rakyatku menghormatiku? Tapi, Ger, cukup. Kamu ini cerewet sekali, seperti biungku saja. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Apa maksudnya? Bukan putraku. Putraku Dwi Pangga tidak seperti ini. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu mencurigaiku. Cepat kamu keluar dari sini, atau aku akan panggilkan prajurit. Ger, ingat, Ger, aku ini bopo kamu. Kamu berani mengusir bopo? Aku tidak peduli siapa kamu. Siapapun yang menentangku, berarti menentang penguasa aku Manguntur. Sekarang cepatlah keluar, atau aku kehabisan kesabaranku dan benar-benar memanggil prajurit. Jagat Dewa Batara. Benarkah ini putraku Dwi Pangga? Kenapa dia bisa berubah seperti ini?
Sebelumnya hamba mohon maaf Kanjeng Putri dan juga Tuan. Orang yang biasa masak di sini masih belum datang. Tapi sambil menunggu, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Memangnya siapa yang biasa masak di sini? Gandari, Gandari? Siapa dia? dia orang baik di kampung ini. Masakannya enak. Saya yakin Tuan dan juga Kanjeng Putri akan senang dengan masakannya. Sebelumnya hamba mohon maaf Kanjeng Putri dan juga Tuan. Orang yang biasa masak di sini masih belum datang. Tapi sambil menunggu, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Memangnya siapa yang biasa masak di sini? Gandari, Gandari? Siapa dia? dia orang baik di kampung ini. Masakannya enak. Saya yakin Tuan dan juga Kanjeng Putri akan senang dengan masakannya. Maaf Tuan. Kanjeng, ada yang ingin aku bicarakan sebentar dengan Renggala. Sini. Maaf Tuan. Maaf Kanjeng Putri. Ada apa? Apa yang mau kau bicarakan denganku? Aku tidak mau muncul di hadapan mereka sebagai Gandari. Ada apa? Apa masalahnya? Kamu tenang saja. Mereka tidak akan tahu Mandala dan Gandari itu orang yang sama. Pokoknya aku tidak mau. Sikapmu ini benar-benar aneh, Mandala. Tidak seperti biasanya. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Siapa sebenarnya Gandari? Dia bukan siapa-siapa. Kamu jangan bohong, Mandala. Aku tahu, kamu bukan orang sembarangan. Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa jagoan seperti itu. Jadi, berterus teranglah. Katakan siapa dirimu dan apa maksud tujuanmu datang ke tempat ini. Sudah aku bilang kan, aku ini bukan siapa-siapa. Dan aku tidak punya maksud apapun datang ke sini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak muncul sebagai Gandari di hadapan mereka? Apa yang kamu sembunyikan? Baik, aku akan ceritakan semuanya padamu. Tapi tunggu sampai mereka pergi dulu. Baru aku akan cerita semuanya. Baik, aku mengerti. Tapi aku sudah terlanjur bilang sama mereka tentang kamu. Jadi, sebaiknya kamu keluar sebagai Gandari. Biar mereka tidak curiga. Kamu jangan khawatir. Aku akan menjagamu. Kamu bisa lewat pintu belakang. Maafkan Kanjeng Putri dan juga Tuan sudah lama menunggu di sini. Tidak apa-apa. Kami cuma merasa tidak enak saja sudah mengganggu kalian. Kalau memang kalian merasa terganggu dengan kedatangan kami bisa kembali ke Banyu Biru. Kapan-kapan kami akan datang ke sini lagi. Iya benar. Kalian tidak perlu merasa tidak enak pada kami. Kami bisa mengerti. Tolong, Kanjeng Putri dan juga Tuan ini jangan salah paham dulu. Kami tidak ada masalah apa-apa. Sebentar lagi, Gandari pasti akan datang. Tunggu sebentar. Maaf sebentar. Gandari, apa itu kamu? Kamu sudah datang? Iya, ini aku. Suara itu. Suara itu Maaf Kanjeng, maaf Tuan. Kanjeng dan Tuan mau kemana? Aku ingin melihat orang yang bernama Gandari. Jawab. Kamandanu pasti mengenali suaraku. Dia akan tahu kalau itu memang aku. Bukan hamba melarang Kanjeng dan Tuan bertemu dengan Gandari. Tapi dia seorang gadis yang sangat pemalu. Dan dia juga tidak mau ketemu sama orang asing. Tapi aku hanya memastikan kalau dia itu bukan. hentikan kamu. Orang itu, apa benar yang ada di dapur itu bernama Gandari? Sejak kapan kamu mengenalnya? Sudah lama. Saya yakin Kanjeng, dia Gandari. Kami sudah mengenal dari kecil. Dan dari dulu namanya juga tidak pernah berubah. Tetap Gandari. Memang ada apa? Apa Kanjeng dan Tuan mengenalnya? Kalau begitu, tidak mungkin dia adalah Nari Rati. Berarti
dia bukan Nari Rati. Tapi kenapa suaranya begitu mirip dengan Nari Rati? Sepertinya dugaanku benar. Mereka mengenal Gandari. Tapi siapa sebenarnya Gandari? Dan apa hubungannya dengan mereka ini? Sudahlah, Anggareksa. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan Dwi Pangga. Aku berjanji akan menjaga putramu dengan baik. Dan aku selalu menepati janjiku. Hamba tidak ingin melihat Dwi Pangga menjadi orang yang rusak, Kanjeng. Karena hal itu tidak hanya akan mempengaruhi masa depannya, tapi juga menguntur. Semuanya akan hancur kalau Dwi Pangga berperilaku buruk, Kanjeng. Itu hanya perasaanmu saja, Anggareksa. Percayakan sepenuhnya Dwi Pangga pada aku. Apa pernah aku mengecewakanmu? Hamba tidak ingin melihat Dwi Pangga menjadi orang yang rusak, Kanjeng. Karena hal itu tidak hanya akan mempengaruhi masa depannya, tapi juga menguntur. Semuanya akan hancur kalau Dwi Pangga berperilaku buruk, Kanjeng. Itu hanya perasaanmu saja, Anggareksa. Percayakan sepenuhnya Dwi Pangga pada aku. Apa pernah aku mengecewakanmu? Ada apa ini? Apa kalian tidak suka memijatku? Tentu saja tidak. Kami dengan tulus melakukannya, Dwi Pangga. Bagus. Kalau begitu pijatnya lebih keras. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan apa itu? Kenapa wajahnya begitu sangat menyeramkan? Iya, itu pasti demam bayi yang dilakukan di Manguntur, Bang Karnas. Ayo kita akan dibunuhnya. Ayo. Aku punya taktik jitu untuk menghancurkan Naga Sukma dan anak buahnya. Caranya? Dengan gabungan para pasukan kita akan tempatkan mereka di rumah-rumah penduduk dan menyamar sebagai penduduk kampung. Lalu? Cepat atau lambat, saat Naga Sukma menyerang mereka semua, mereka akan sangat mudah untuk menangkap mereka. Ide yang bagus, Kamandan. Kamandanu.
Apa yang kamu lakukan terhadap Kang Mas Kebawinara? Apa maksud Kanjeng? Kamu jangan pura-pura bodoh. Kamu dengan Maharani sengaja mengangkat Arya Dwi Pangga sebagai tumenggung di Kadipaten Manguntur. Kanjeng salah. Masalah ini adalah keputusan Kanjeng Kebawinara dan Kang Mas Dwi Pangga sendiri. Jangan membodohiku. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Arya Dwi Pangga memanggil Kebawinara dengan sebutan Romo. Kansa, Laras, jadi kamu yang memainkan suling itu. Kalau kamu tertarik, biar aku yang meniup suling untukmu. Aku sekarang adalah tumenggung di Manguntur. Aku penguasa Kadipaten ini. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku duduk di sini? Dwi Pangga. Aku datang ke sini ingin meminta hak atas anak yang masih ada di dalam kandunganku untuk diakui oleh Dana Adiaksa sebagai cucu keturunannya. Apa kamu bilang? Mandala berhasil membunuh 7 orang anak buah Naga Sukma. Benar sekali, Kanjeng. Sekarang mayat ketujuh anak buah Naga Sukma itu ada di depan. Kamu sudah membuat Kumara membunuh anak buahku. Tidak mungkin Kanjeng Putri. Dia hanyalah seorang pengecut yang tega meninggalkan temannya saat bertarung. Jadi mana mungkin dia bisa membunuh anak buah Naga Sukma. Aku punya buktinya. Aku tidak mungkin membiarkan Dwi Pangga terus-menerus kebingungan. Aku tidak tahan. Akhirnya kamu mendengar panggilanku, Bajang. Sekarang dengarkan baik-baik ya. Kalau kamu ingin menguasai Manguntur ini, kamu harus terus menetap pada tubuh Arya Dwi Pangga. Mengerti kamu? Gandari, apa itu kamu? Kamu sudah datang? Iya, ini aku. Suara itu. Ada apa ini, Kang Mas? Apa yang terjadi dengan apa itu? Kenapa wajahnya begitu sangat menyeramkan? Iya, itu pasti demam bayi yang dilakukan di Manguntur, Bang Hans. Ayo kita akan dibunuhnya. Ayo. Kanjeng Putri, Tuan. Kamu tidak apa-apa? Maafkan Kanjeng Putri, Tuan.
Adat di wilayah kami mengatakan, seorang gadis dilarang keras memperlihatkan wajahnya pada laki-laki yang bukan sanak kerabatnya. Maafkan kami. Kami tidak tahu tentang hal ini. Sebaiknya kita keluar. Biarkan Gandari meneruskan pekerjaannya. Baiklah. Selamat siang, Kanjeng. Siapa kamu? Hamba Palastri, hamba dayang baru di istana ini. Dan tugas hamba untuk melayani Kanjeng Putri Permaisuri. Apakah kita pernah bertemu? Kelihatannya wajahmu tidak asing bagiku. Dulu hamba pernah kerja di sini untuk melayani Kanjeng Putri Narirati. Oh, jadi begitu. Bekerjalah dengan baik. Daulat, Kanjeng. Bersiaplah, Buto Ijo. Aku akan membongkar kedok kejahatanmu. Tidak akan pernah kubiarkan kamu menghancurkan Manguntur. Aku sudah selesai menyiapkan makanan untuk kalian. Aku harap kalian menyukainya. Dan aku sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Ya Gandari, kamu boleh pergi. Terima kasih sudah membantuku. Baik, Nenggala. Aku mohon pamit, Kanjeng Tuan. Tuan, Kanjeng Putri, silakan. Semoga saja Kamandanu dan Kanjeng Putri Lasmi tidak mengenaliku. Aku berharap apa yang Tuan rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Naga Sukma memang harus segera dilumpuhkan. Dia sudah sangat meresahkan penduduk. Oh ya, kemana Mandala? Dia selalu saja pergi begitu saja. Dia... Itu dia. Dari mana saja kamu, Mandala? Kenapa kamu sering hilang begitu saja? Maafkan aku. Aku baru saja menyelesaikan urusanku dengan para warga. Oh iya, karena Mandala sudah datang, sebaiknya kita segera menyantap hidangan yang sudah dibuat oleh Gandari. Silakan Kanjeng Putri, silakan Tuan. Maaf, hamba tidak sengaja. Maafkan hamba. Tidak apa-apa, Kamandanu. Aku permisi ke belakang dulu. Iya. Masakan ini mengingatkan aku pada seseorang. Dan aku tidak bisa melupakannya. Siapa dia, Tuan? Narirati. Dia pasti gadis yang sangat istimewa di hati Tuan. Apa dia kekasih Tuan?
Serbuk ini bisa membuat seseorang tidak akan sadarkan diri untuk beberapa saat. Kalau memang mereka bukan manusia, mereka tidak akan terpengaruh oleh minuman ini. Saat ini semua orang sudah curiga pada Dwi Pangga, Bopo. Itu membuat Bajang tidak leluasa menguasai tubuhnya. Aku harus mencari cara bagaimana Bajang bisa menguasai Dwi Pangga seluruhnya. Memang, bagaimana caranya, Arimbi? Dengan membunuhnya, Bopo. Dengan begitu, Bajang bisa menguasai Dwi Pangga dan Manguntur, Kamandanu, dan semua orang tidak akan curiga lagi. Kamu memang benar-benar pintar, Arimbi. Bopo setuju dengan usulmu itu. Permisi Kanjeng. Hamba sengaja membawakan minuman ini untuk Kanjeng Permaisuri dan Tabib. Ah, kebetulan sekali kamu membawa minuman. Silakan, Tabib. Rupanya kecurigaanku benar. Mereka itu memang bukan manusia. Kenapa kamu masih di sini? Ayo sana pergi. Terima kasih, Kanjeng. Sepertinya Krishna mempunyai kekuatan tangan besar. Apa aku bisa melakukan kekuatan itu ya? Coba jurus tangan besar. Yes! Dasar dompet! Ada dompet! Awas kamu! Ayo Bobo kejar aku Kalsa. Hei, jangan lari! Lari kemana kamu? Bobo lucu seperti patung. Sebaiknya Bobo seperti patung saja. Jadi Tong Bazil dan Kansa benar-benar sudah mengubah Krishna. Ya Bi, aku dengar langsung saat Dewi Sambi berbicara dengan Malampir. Kini pun Malampir sedang mencari Krishna. Kita harus cepat-cepat menemui Kansa dan Tong Bazil sebelum diduli Malampir. Ayo kalian naiklah ke punggungku. Kira-kira goanya di mana ya, Bi? Aku juga tidak tahu lah. Gandong, itu dia goanya. Ayo kita cepat ke sana sebelum keduluan Malampir. Baik, Bibi Andini. Andini. Malampir. Mereka ada di sana. Aku harus lapor ke Bobo. Bobo gawat, Bobo gawat. Apa yang gawat? Di luar, Bobo di luar. Kenapa di luar?
Bibi Andini dan Malampir sedang mencari Krishna. Hah? Malampir dan Bibi? Yang benar. Iya. Bang Bajil, Maransa, cepat ambil bubuk. Mana ya? Jangan khawatir, kita kan punya cincin. Ayo, kita hadapi. Bang Bajil, Maransa, cepat keluar. Kansa, keluar! Bang Bajil, Hansa. Bang Bajil, Hansa. Hei, jangan berteriak-teriak. Di sini tempat boboku. Hehehe. Mau apa kalian mencari kami? Hah? Mau apa? Aku dan boboku tidak ada urusan dengan kalian. Lebah kalian. Beraninya kalian menipuku. Berikan batu cincin itu padaku. Aku tahu Krishna ada di dalamnya. Kamu tidak berhak memiliki batu cincin itu, Malampir. Di dalam batu cincin itu ada anakku. Aku tidak akan membiarkan kamu memiliki batu cincin itu. Kata siapa? Beresek. Kalian bisa nyari ribut saja. Kalau kalian sama-sama menginginkan batu cincin itu, ya mana bisa? Batu cincin itu tidak bisa dibagi dua. Untuk mendapatkan cincin itu, kalian harus bertarung. Baik. Aku tidak takut sama siapapun. Batu itu harus jadi milikku. Biar saja mereka bertarung. Kita kabur yuk. Rupanya kamu bisa bertahan dariku, adik. Apa yang terjadi? Laras, Grandong. Laras, Grandong. Kami benar-benar tersanjung dengan kehadiran kalian di gubuk kami. Kami berharap lain waktu kita bisa seperti ini lagi. Iya, semoga saja. Terima kasih atas jamuan. Kami permisi dulu. Narirati, Iya, ada apa, Ranggala? jadi benar nama kamu Narirati. Kenapa dia? Jawab aku. Benarkah kamu Narirati? Sebelum aku memberitahukan kepadamu siapa aku sebenarnya, aku mohon berjanjilah, jangan pernah membongkar jati diriku pada siapapun. Kamu jangan khawatir. Aku akan selalu menjaga rahasia. Aku akui, aku memang bukan seorang pengembara. Namaku pun bukan Gandani, tapi Narirati. Narirati, sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Bukankah itu nama seorang putri dari Manguntur? Tidak,
Jangan katakan kalau kamu itu... Iya, Renggalan. Aku memang Narirati, seorang putri Manguntur. Kenapa Kanjeng Putri melihat hamba seperti itu? Tidak apa-apa. Tunggu Kanjeng Putri. Maaf, jika ada yang mengganggu Kanjeng Putri, katakan saja. Apa kamu masih memikirkan Narirati? Ratu, sudah lama hamba tidak memikirkannya. Kamu bohong, Kamandanu. Kamu masih mencintai Ratih, kan? Akui saja. Hamba sudah memutuskan. Hamba tidak ingin hidup hamba terbebani oleh cinta. Hidup hamba hanya untuk mengabdi kepada masyarakat. Semoga saja yang kamu ucapkan itu benar, Kamandanu. Karena aku tidak akan membiarkan perempuan manapun memilikimu selain aku. Kurang ajar sekali Arya Dwi Pangga. Berani-berani dia menyuruhku melakukan hal-hal bodoh. Dwi Pangga sudah dibutakan oleh kekuasaan. Maklum saja. Orang kampung baru jadi raja. Makanya lupa diri kan. Sampai kapan kita harus bertahan dari bocah tangkik itu? Ya, kita memang harus menghancurkannya dengan cara menggunakan muslihat. Jangan hanya bicara. Coba pikirkan. Gunakan otakmu. Begini kan. Kita harus berusaha mempengaruhi Maharani untuk berada di pihak kita. Karena selama ini si dua bangka Kebawinarang itu selalu mengikuti ucapan Maharani. Aku terima. Pawan. Masih bagus otakmu ya. Ada hal penting yang aku ingin bicarakan dengan Ayunda. Tentang apa, Dimas? Ini mengenai tahta di Manguntur. Coba Ayunda pikirkan sekali lagi. Apa Ayunda sudah yakin menyerahkan Kadipaten Manguntur kepada orang yang sama sekali tidak memiliki garis keturunan? Memangnya kenapa, Dimas? Begini, kalau saja Dewi Padmini masih ada, dia pasti sependapat denganku. Dia tidak akan mungkin mau orang asing memimpin Kadipaten ini. Aku muak sekali. Lagi pula, Narirati belum menikah dengan Arya Dwi Pangga. Kenapa Ayunda buru-buru menyerahkan Kadipaten ini kepadanya? Sebenarnya aku sudah membicarakan hal ini pada Kang Mas Todi. Tapi beliau tetap pada keputusannya. Jadi aku tidak bisa berbuat banyak. Aku hanya menurutinya saja. Tapi kita harus berdiam diri saja, Ayunda. Coba Ayunda pikirkan sekali lagi. Begini saja, Ayunda. Bagaimana kalau Ayunda memberikan jabatan penting kepada aku? Sehingga aku bisa mengawasi area Dwi Pangga. Bagaimana? Dimas, aku tidak bisa memutuskan semua ini seorang diri. Nanti pasti aku akan bicarakan pada Kang Masmu. Tolong Ayunda pikirkan sekali lagi. Ini demi kebaikan kita bersama. Baiklah, Dimas. Saya permisi dulu. Dasar bodoh. Kamu itu terlalu sok tahu. Dalam diri Dwi Pangga mengalir darah si tua Kebawinarang.
Karena dirinya bersemayam jiwa putraku Bajang. Dialah penguasa Manguntur yang sah. Bajang. 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 Keluarlah nak. Ini Biung. Bajang. Bajang. Dipangkara ingin menjaga kekuasaan kamu, nak. Dia telah meminta Biung untuk memberikannya posisi penting di Manguntur. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini akan bahaya. Kita harus memberikan sesuatu pada Dipangkara agar kita bisa mengawasi gerak-gerik Bedepah ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju, nak? Kanjeng Maharani. Apa yang Kanjeng lakukan di sini? Aku akan turuti semua perintah Biung. Bagus. Anak pintar. Salam hormatku. Aku mendapat titah dari Romo dan Biung agar melibatkanmu di dalam pemerintahan. Jadi, aku putuskan untuk mengangkatmu sebagai penasihatku di kadipaten ini. Bagaimana? Tentu saja. Aku akan menerimanya dengan sukarela. Aku akan menjalankannya dengan baik. Bagus. Ini langkah awal keberhasilan kita, kawan. Selanjutnya akan ada langkah-langkah lagi yang akan memuluskan kemenangan kita. Ya, kita akan terus melangkah sampai yang kita inginkan kita peroleh dengan mudah. Memangnya apa yang kamu inginkan di Pangkalan? Kelihatannya kalian sedang merayakan sesuatu. Mengapa kalian tidak mengundangku? Ayunda Maharani, ini hanya pesta kecil-kecilan. Aku merasa senang sekali karena aku bisa terlibat dalam pemerintahan Kadipaten Manguntur. Oh ya Ayunda, aku sangat berterima kasih padamu. Di Pangkara, kamu tidak usah berlebihan seperti ini. Oh ya, Kang Mas Kebowinarang sangat beruntung sekali Ayunda, bisa memperistri cantik seperti kamu. Dan kecantikan kamu memang sangat luar biasa, tidak berubah dari dulu. Ini baru kemajuan yang sangat besar. Inilah kesempatan baik, Kang Mas. Pergunakan kesempatan ini, Kang Mas. Jangan sia-siakan. Apa yang sedang kamu pikirkan, Ger? Romo, ada apa? Kenapa wajahmu terlihat cemas seperti itu?
lagi soal Biakta, Romo. Aku masih memikirkan perkataan Dewi Sambi, yang mana dia mengandung anak dari Biakta. Sudahlah, Ger. Kamu jangan terlalu memikirkan hal itu. Itu hanya omong kosong yang hanya untuk mempermainkan kita. Tidak, Romo. Semua yang diucapkan Dewi Sambi memang benar adanya. Dewi Sambi memang benar sedang mengandung anak dari Biakta. Dari sebaiknya mulai sekarang kamu jangan memasak lagi. Kenapa? Tunggu. Kalau kamu melarangku memasak hanya karena aku seorang putri, lebih baik kamu ubah jalan pikiranmu. Karena itu hanya akan menyakiti hatiku. Tapi... Sudahlah, Renggala. Aku terbiasa melakukan ini sejak kecil. Jadi daripada kamu menganggapku seorang putri, lebih baik kamu menganggapku seperti adikmu sendiri. Romo, kenapa Romo senyum-senyum sendiri? Romo mendapatkan jabatan sebagai penasehat di Manguntur. Wah, itu bagus, Romo. Tidak juga, Lasmi. Sebenarnya, Romo tidak menginginkan jabatan itu. Yang Romo inginkan adalah menguasai Manguntur. Romo belum bisa merasa puas kalau belum bisa menjadi tumenggung di Kadipaten Manguntur. Siapapun yang menghalangi Romo, Romo akan menghancurkannya. Termasuk Arya Dwi Pangga. Kang Mas sudah salah besar memberikan jabatan kepada Kanjeng Dipangkara sebagai penasehat. Dia orang yang sangat licik, Kang Mas, sangat berbahaya. Sudah berapa kali aku bilang untuk tidak mencampuri urusanku? Apa perlu aku gunakan kekerasan untuk menutup mulutmu yang rewel itu? Kang Mas, Kang Mas. Bajang tidak pantas lagi menjadi pemimpin di Kadipaten ini. Cepat keluarkan dia dari tubuh Dwi Pangga. Apapun risikonya, aku terima. Apakah masih yakin? Tolong pikirkan baik-baik, Kang Mas. Bagaimanapun juga, Bajang ini adalah anak kandung Kang Mas. Jika Kang Mas lakukan itu, pasti akan membuat dia sangat marah. Dan itu akan berakibat fatal buat kita. Aku tidak peduli dia. Tindakannya sangat keterlaluan. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak mau mengakui dia sebagai anak laki. Kurang ajar sekali si tua bangka ini. Seenaknya saja dia bilang tidak mau mengakui anakku lagi. Kang Mas tolong pikirkan ini baik-baik. Jangan sampai membuat Kang Mas menyesalinya. Jadi, Romo ingin aku melepas tahta ini, Biung. Gitu. Bukan itu saja, Nak. Romomu juga menginginkan kamu keluar dari tubuh Arya Dwi Pangga. Dan kamu tidak boleh meragunya lagi. Hentikan Bajang sebelum kamu merusak kamar ini. Aku tidak terima, Biung. Tubuh ini milikku. Manguntur, kekuasaan, semuanya milikku. Aku tidak rela melepaskannya. Iya, Nak. Iya. Biung tahu bagaimana caranya kamu menguasai Manguntur. Tapi hentikan dulu amarahmu. Benar begitu, Biung? Iya. Cepat katakan, bagaimana caranya? Keris Gentala Cakra. Kamu harus mencari keris itu. Dengan begitu,
kamu bisa menguasai Manguntur. Makhluk itu kenapa bisa memegang keris Kentala Cakra? Ternyata hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memegang keris ini. Pantas Romo begitu kaget waktu melihat aku memegang keris ini. Tapi sekarang aku bukan hanya akan membuat Romo kaget, aku akan membuatnya mati berdiri dengan keris ini. Bajang. Bajang. Kenapa Romo? Kenapa terkejut melihat aku dengan keris ini? Mau apa kamu dengan keris ini? Cepat, serahkan pada Romo. Serahkan pada Romo. Menyerahkan keris ini pada Romo. Mimpi. Aku sudah mendengar niat Romo yang ingin menggulingkan aku dari singgasana. Jadi sekarang aku ingin Romo tahu apa yang akan aku lakukan jika Romo tidak mengakui aku sebagai anak. Aku akan menghancurkan Kadipaten Manguntur. Bagaimana? Kamu? Bukan hanya itu Romo. Coba sekarang Romo bayangkan. Aku berdiri di depan banyak rakyat Manguntur dengan memegang keris ini. Lalu aku berubah menjadi bayi bajang. Si makhluk aneh. Bayangkan Romo, apa yang orang-orang itu akan pikirkan? Aku tidak kuperingatkan. Romo, jangan bertindak macam-macam. Atau akan aku buat Romo menyesal. Salah. Aku sudah membuat kesalahan besar. Aku bukan hanya bersalah pada Dewi Pangga, tapi juga pada rakyatku. Akhirnya aku sudah sembuh. Kini saatnya aku membalaskan dendamku terhadap Lasmi. Persiapkan diri kamu. Kita akan segera menyerang Bandigi malam ini. Yeah!
kejutan ini akan membuat putri cantik itu sangat panik. Terima kasih prajurit. Ajar! Siapa yang berani melakukan ini? Cepat tangkap mereka! Olah saja! Kita harus segera menghentikan Kang Mas Dwi Pangga, Bopo. Jangan sampai kita terlambat melakukannya. Percuma, Ger. Bopo sudah mencobanya. Tapi Kang Mas kamu tidak mau mendengarkan semua nasihat Bopo. Dia benar-benar sudah berubah, Ger. Aku mohon Bopo. Bopo jangan menyerah dulu. Cobalah sekali lagi untuk bicara dengan Kang Mas Dwi Pangga. Saat ini hanya Bopo lah yang bisa membantunya. Kalau tidak, Kang Mas Dwi Pangga bisa semakin terperosok nantinya. Seandainya saja Bopo bisa melakukan itu, Ger. Maaf mengganggu, Tuan. Kanjeng Putri meminta Tuan segera menghadap ke Banyu Biru. Baik. Kamandanu! Syukurlah kamu segera datang. Ada apa ini, Kanjeng Putri? Apa yang terjadi? Kenapa tempat ini berantakan sekali? Bacalah ini, Kamandanu. Nanti kamu akan tahu. Ini barulah awalnya saja. Aku akan datang kembali untuk menghancurkan kalian semua. Tertanda Naga Sukma. Saat ini, Lasmi dan Banyu Biru pasti sedang panik, mempersiapkan balasan ke Markas kita. Aku minta pada kalian, siapkan pasukan kita untuk menghalau mereka. Tapi terlebih dahulu, cari Mandala dan bawa ke hadapanku. Maaf, Ketua. Biar aku saja yang melakukan tugas itu. Aku pasti dapat menyeretnya ke sini. Baik, aku serahkan padamu. Tapi, jika kamu sampai gagal, aku akan memenggal kepalamu. Siap, Ketua! Apalagi harus kita lakukan, Kamandanu? Aku yakin gerombolan Naga Sukma pasti akan kembali lagi ke sini. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan mereka perbuat ke kita. Jangan cemas, Kanjeng Putri. Hamba akan segera menghubungi Mandala dan mengatur penyergapan terhadap gerombolan Naga Sukma dan juga pasukannya. Dia pasti lebih tahu seluk-beluk hutan di mana markas Naga Sukma berada. Iya, aku setuju dengan pendapatmu.
Sekarang kamu pergilah, temui Mandala dan minta bantuannya. Tolong, Mandala! Mandala! Tolong! Mandala! Ada apa kamu teriak-teriak memanggilku? Mandala, gawat Mandala. Anak buah Naga Sukma menyerang rumahku. Aku berhasil kabur, tapi anakku masih ada di dalam. Tolong jangan sakiti aku, tolong aku mohon. Tunggu! Jangan bunuh dia! Hei! Apa yang kalian lakukan? Turunkan pedang kalian! Ternyata tidak sesuai yang aku bayangkan untuk meringkusmu. Ternyata kalian menjebakku. Hei, ringkus dia! Apa? Mandala diculik gerombolan Naga Sukma. Lalu mereka membawa pergi kemana? Ke arah sana, Paman. Terima kasih sudah memberitahu. Sekarang kamu pulanglah. Celaka. Berarti mereka membawanya ke markas Naga Sukma. Bagaimana ini? Pasti mereka akan segera tahu kalau Mandala itu adalah Gandari. Dan kalau itu terjadi, akan makin berbahaya buat Gandari. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak mungkin minta tolong pada Kanjeng Lasmi dan juga Kamandanu untuk menyelamatkannya. Karena itu sama saja dengan membongkar siapa Mandala sebenarnya. Duh jagat Dewa Batara, apa yang sekarang harus aku lakukan? Renggala! Ada apa Kamandanu? Aku datang ke sini ingin meminta bantuanmu dan Mandala untuk Mandala dalam bahaya. Justru kamu yang harus membantu. Apa yang terjadi pada Mandala? Ayo masuk. Akhirnya aku mendapatkanmu juga. Di mana kemampuanmu? Melawan anak buahku saja. Kamu tidak becus. Pancang tangan dia. Cepat! Aku akan membuat hidup segan. Mati pun tak mau. Aku akan memotong dua tangan agar kamu menderita seperti Renggala. Tapi sebelumnya, aku yang melihat wajahmu.
Tangkap dia! Komandan. Ayo. Kamandanu. Kenapa tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak? Jangan-jangan sudah terjadi apa-apa sama mereka. Baringkan dia. Tuh, jaga dia. Apa yang terjadi, Mandala? Renggalan, Kamandanu terkena panah beracun. Renggal, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus mencari daun mimpa, temulawak, pegagan, sambiloto, dan juga rumput teki. Tumbuk dan minumkan sama Kamandanu. Apa yang terjadi? Pasukan kita habis dibantai Mandala, Tuan. Tapi dia sekarang berhasil lolos. Bodoh! Kalian sebanyak itu dikalahkan hanya seorang Mandala. Hah? Tapi Tuan, dia mempunyai senjata cakra, Tuan. Pasukan kita habis dibantainya semua. Mandala, kamu sudah membuatku marah. Aku harus berhati-hati. Dia bukan lawan yang mudah. Untuk melumpuhkannya dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Apa yang kamu lakukan, Andini? Keluarkan aku. Keluarkan aku, Andini. Diam kamu, Malampir. Lebih baik kamu di dalam, supaya tidak membuat resah dan mengacaukan. Keluarkan aku. Laras, Grandong.
dari sini. Keluarkan aku. Malampir ada di dalam kendi ini. Iya, Bibi berhasil mengurung malampir di sini. Kita harus berhati-hati menjaga kendi ini supaya malampir tidak terlepas lagi. Kansa itu sudah memiliki kekuatan yang sangat hebat. Kalian tidak akan bisa mengalahkan dia. Sebaiknya kita bekerja sama saja, Andini. Bibi jangan mau. Malampir itu licik. Nanti Bibi dibohongin. Iya, Grandong. Bibi tahu itu. Terus kita harus mencari Krishna kemana lagi? Biung, kita harus memiliki batu cincin Krishna itu untuk membalaskan dendam Bopo. Aku yakin dengan kekuatan batu itu kita bisa menang dan menuntut hakku menjadi Pangeran Kurawan. Benar juga kamu bilang. Kenapa tidak pernah terpikirkan oleh Biung kalau kamu itu juga berhak dengan tahta Kurawan? Tapi bagaimana cara mengambil cincin itu dari Kansa? Kita harus memakai cara licik, Biung. Hah? Cara licik? Maksud kamu? Ya, kita harus pisahkan Kang Mas Kansa dengan Paman Bajil. Itu tidak mungkin, sayang. Bagaimana cara memisahkan mereka berdua? Kemana-mana mereka selalu berdua. Makan berdua, tidur berdua, mandi berdua. Biung, cari saja mereka terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, biar aku yang urus. Hihihihihi. Anak Biung pintar. Baik sayang, sekarang kita cari mereka. Itu tidak mungkin, sayang. Bagaimana cara memisahkan mereka berdua? Kemana-mana mereka selalu berdua. Makan berdua, tidur berdua, mandi berdua. Biung, cari saja mereka terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, biar aku yang urus. Hihihihihi. Anak Biung pintar. Baik sayang, sekarang kita cari mereka. Bopo, aku ngantuk, Bopo. Bopo juga ngantuk. Pokoknya kita kembali ke gua itu. Aduh Kansa, kita tidak bisa balik ke sana lagi. Bopo takut kalau di sana ada Andini dan Mak Lampir. Bopo, aku ngantuk, Bopo. Aku mau tidur. Bopo juga ngantuk. Lebih baik kita bobo di sini saja ya. Ya. Bopo, aku ngantuk. Aku nggak mau tidur sini ya. Ada binatang buasnya. Iya juga ya. Terus kamu mau bobo di mana? Aku mau kembali ke gua, Bopo. Ayo. Mantap sekali nih. Ya sudah. Kita kembali ke gua. Mudah-mudahan mereka tidak menjebak kita. Kalau jebakan gua mah tenang saja. Aku kan paling hebat. Iya juga ya. Buat apa aku takut? Kan ada kamu. Ayo. Aku rasa di bawah kepemimpinanku, Manguntur harus memperluas wilayahnya. Besok kita kuasai Pulau Jawa. Lalu kita kuasai seluruh Nusantara. Aku tidak setuju dengan usulmu. Memperluas wilayah Kadipaten itu artinya menimbulkan peperangan. Dan itu sama saja menambah kesulitan pada rakyat. Aku juga sangat tidak setuju kalau memperluas wilayah sampai ke pantai selatan. Karena wilayah itu dipimpin oleh putriku Lati. Bagaimana kalau kamu memperluas wilayah sampai ke utara? Wilayah utara artinya Kurawan. Aku juga tidak setuju. Karena penguasa di sana adalah Respati, menantuku sendiri. Aku tidak ingin membuat masalah dengan Dana Diaksa dan Respati. Aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, aku akan tetap memperluas wilayah Manguntur. Tapi wilayah kita berada di tengah-tengah antara Kurawan dan Menyebiru. Kita tidak bisa menyerang keduanya karena penguasanya adalah menantuku dan keponakanku sendiri. Aku tahu kalian sedang memperdebatkan perluasan wilayah Manguntur. Kalian tidak usah bingung. Bagian mana yang harus kalian taklukkan terlebih dahulu? Aku bisa bantu dengan daduku. Kalau seandainya daduku menunjukkan angka besar, itu berarti
kita bisa memperluas ke wilayah selatan terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya angka kecil, itu berarti sebaliknya. Ternyata angka besar. Itu artinya kita bisa memperluas wilayah Manguntul ke wilayah selatan, yaitu Banyupil. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Bawana, kamu kocok lagi jadumu itu. Tanpa harus tergantung pada dadu konyol itu, aku akan tetap memperluas wilayah Manguntur. Tapi, sekarang tinggal mana yang terlebih dahulu, Kurawan atau Banyubiru. Ini sudah jadi keputusanku. Dan ini semua demi kebaikan Manguntur. Ada apa? Kamu benar-benar konyol menggunakan dadu untuk memperluas kadipaten. Kamu tahu, Arya Dwi Pangga itu sudah sakit jiwa. Bagaimana kalau dia menyerang Baju Biru? Apa Kang Mas lupa dengan tujuan Kang Mas untuk menguasai Manguntul? Kalau Kadipaten Manguntul benar-benar sudah jadi ucapan Kang Mas, Kang Mas akan menjadi pimpinan 2 kadipaten sekaligus. Kamu juga pikun, Di sana itu ada Putri Kulasmi. Masalah keponakan Kulasmi itu kita bisa bicarakan nanti. Yang terpenting sekarang adalah terlebih dahulu kita jalankan apa yang sudah kita rencanakan sekarang ini. Pawan, apa yang sedang kamu lakukan di sini, Pawan? Hamba di sini sedang menghirup udara segar, Kanjeng Maharani. Karena di sini pemandangannya sangat indah. Karena itu, hamba sering datang ke sini. Hamba juga bisa melihat wilayah Kadipaten Manguntul dari sini. Ternyata selera kamu sama dengan aku. Aku juga sangat menyukai tempat ini. Aku rasa di dalam diri kamu terdapat jiwa seorang pemimpin yang tangguh dan pintar. Aku heran, mengapa kamu masih saja mau berdiri di bawah pangkat? Ternyata selera kamu sama dengan aku. Aku juga sangat menyukai tempat ini. Aku rasa di dalam diri kamu terdapat jiwa seorang pemimpin yang tangguh dan pintar. Aku heran, mengapa kamu masih saja mau berdiri di bawah pangkat? Kenapa Kanjeng Maharani bicara seperti itu? Bukannya Kanjeng Maharani selalu mendukung Kang Mas Dipanggara. Dan maaf kalau hamba lancang. Sepertinya juga Kanjeng Maharani sangat menyukai Kang Mas Dipanggara. Kalau kamu menganggap aku suka dengan Dipanggara, itu salah besar. Karena aku hanya menganggap dia sebagai seorang adik. Itu saja. Tetapi kalau dengan kamu, aku memang suka dengan kamu. Kamu ini tidak banyak bicara, tetapi otak kamu sangat pintar. Itu yang aku suka dari kamu. Masuk kamu ke dalam jebakanku, Pawana. Kamu itu bukan pintar, tapi bodoh. Dan kebodohanmu itu yang akan aku manfaatkan. Kanjeng Maharani.
Selamat. Andini dan Mak Lampir sudah tidak ada di sini. Benar, Bobo. Sandi, mau apa kamu datang kemari? Hah? Aku yang meminta Biung kemari, Paman. Karena aku ingin meminta maaf pada Paman. Minta maaf? Aku menyesal sudah mengadukan Paman pada Andini. Bopo kandungku kan sudah meninggal. Paman akan menggantikan bopokku jadi tumenggung di Kadipaten Kurawan. Iya kan, Biung? Iya. Betul. Jadi tumenggung di Kadipaten Kurawan. Aku mau. Kamu akan aku anggap jadi anakku. Aku mau. Aku senang kalau Paman menjadi bopokku. Paman pantas menjadi tumenggung. Kalau begitu aku menjadi pangerannya ya. Enak saja. Yang jadi pangeran itu aku. Paman Bajil jadi temenggungnya. Biungku jadi permaisuri. Kalau Kang Mas Kansa jadi kepala prajuritnya saja. Aku tidak mau. Aku ingin menjadi pangeran. Kansa, adikmu itu lebih berhak jadi pangeran. Kalau kamu jadi kepala prajurit juga tidak apa-apa kan? Bobo tidak adil. Kenapa Bobo membela dia? Bukannya aku. Kansa, karena anak itu ingin menjadikan Bopo seorang temenggung. Jurus tangan paten. Ya. Perut Bopo. Aku benci Bobo, aku benci Biung, aku benci Adek. Kansa. Kansa dompet. Biarin saja dia pergi. Biarin. Kenapa Paman diam saja, tidak membalas? Aku tidak ingin punya Bopo yang pengecut. Terus aku harus bagaimana? Ambil cincin dari Kang Mas Kansa supaya Paman bisa hebat dan tidak terkalahkan. Itu baru namanya tumenggung hebat. Benar juga ya. Benar juga apa yang dikatakan Bawana. Aku harus bisa menguasai Kadipaten Manguntung. Karena kalau Arya Dwi Pangga berhasil memperluas kekuasaannya, maka bertambah luas juga kekuasaanku. Tapi bagaimana dengan putriku Laksmi? Dia pasti akan marah. Kenapa aku dihadapkan dua persoalan yang sulit? Situasi saat ini sudah berpihak pada kita, Bopo. Bajang sudah bisa memimpin Manguntung. Bahkan dia bisa membuat semua orang takut padanya. Termasuk si tua bangka itu. Aku sangat heran, Bopo. Di dalam anak itu ternyata ada jiwa pemimpin yang sangat hebat. Dia itu bukan anak sembarangan, Arimbi. Dia itu beda dengan yang lainnya. Karena dia keturunan dari seorang temenggung dan buta kala seperti kita. Benar, Bopo. Ya. Benar. Aku yakin anak itu makin lama akan menjadi hebat. Dan dia akan menjadi pemimpin yang sangat ditakuti orang. Dan satu lagi, Bopo. Dia pasti akan membantu mewujudkan impian kita selama ini. Betul sekali, Arimbi. Dasar kakek tua bodoh. Sampai sekarang dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Bopo, ada orang. Tabib. Tolong tinggalkan kami. Ada apa, Dik Bas di Bengkara? Ini masalah Arya Dwi Pangga. Di Pangga? Ada apa lagi dengan dia? Iya. Dia telah semena-mena terhadap kekuasaannya. Aku tidak mau ini terus terjadi, Ayunda. Begini. Aku punya rencana untuk membunuhnya. Dan menggulingkannya dari tahtanya. Bagaimana menurutmu? Berdebah. Kamu mau membunuh anakku? Mana mungkin bisa kamu melakukan itu? Yang aja, aku akan membunuhmu. Dimas di Pangkara. Kalau itu memang untuk kebaikan Manguntung, aku setuju saja.